Shalom, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat 5, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, apakah yang terbayang dalam pikiran saudara ketika mendengar kata orang yang lemah lembut? Orang yang seperti apa yang ada dalam bayangan saudara? Apakah yang saudara bayangkan adalah seperti seorang penari yang tubuhnya gerak-geriknya begitu lemah gemulai? Nah, saudara-saudara, lemah lembut bukan yang dimaksud dengan lemah gemulai. Dua hal yang berbeda. Lalu apa yang ada dalam pikiran saudara? Apakah orang yang lemah lembut itu dalam bayangan saudara adalah seorang yang lemah, yang kurang punya pendirian? Juga bukan itu yang dimaksud dengan lemah lembut. Saudara, lemah lembut atau kata lemah lembut dalam bahasa aslinya praus atau dalam bahasa Inggris meekness. Nah, saudara, kata ini menggambarkan seseorang yang mudah dibentuk. Seorang yang mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan tentunya. Nah, saudara, dengan kata lain, orang yang lemah lembut adalah satu gambaran orang yang rendah hati dan mau tunduk kepada Tuhan. Inilah arti sebenarnya dari orang yang lemah lembut. Saudara, di dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus memanggil kita untuk belajar dari dirinya, untuk bersikap lemah lembut, yaitu dengan rendah hati, mau diajar, dan mau tunduk kepada kehendak Allah. Saudara, inilah gambaran orang yang lemah lembut. Nah, lawan dari sikap lemah lembut adalah tegar tengkuk, atau sikap tegar tengkuk. Orang yang tegar tengkuk adalah orang yang tidak dapat diajar, tidak mau diajar, selalu menolak untuk mendengarkan masukan, teguran, atau nasihat. Nah, saudara, salah satu contohnya adalah bangsa Israel ketika berada dalam perjalanan di padang gurun. Mereka disebut oleh Tuhan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak mau menerima ajaran ataupun teguran dari Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana mereka terus menentang atau melawan Tuhan untuk apa yang mereka alami. Misalnya ketika mereka mengalami atau mendengarkan laporan dari 12 pengintai yang dikirim ke tanah Kanaan. Dan ketika 10 pengintai berkata bahwa tempat itu terlalu berbahaya, lalu mereka menangis, berteriak, dan memberontak kepada Tuhan. Nah, ini adalah sikap yang tegar tengkuk, yang tidak mempercayai dan tidak mau menurut kepada perintah Tuhan. Juga bagaimana ketika mereka di padang gurun hanya makan manna setiap hari, lalu mereka bosan dan berkeluh kesah, bersungut-sungut karena tidak ada makanan lain, tidak ada daging. Mereka memberontak sekali lagi. Nah, ini sikap yang tegar tengkuk, sehingga Tuhan menegur bangsa ini sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga generasi yang yang keluar dari Mesir dan masuk ke padang gurun ini, satu generasi semua tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Tuhan berkata bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, saudara, akibat yang begitu serius dari sikap tegar tengkuk yang dimiliki oleh bangsa Israel di padang gurun. Nah, saudara, karena itu pertanyaannya adalah mengapa kita perlu memiliki hati yang lemah lembut? Yang pertama, paling tidak secara negatif, supaya kita tidak menjadi orang yang tegar tengkuk. Supaya kita tidak menjadi orang yang terus menentang Tuhan dan akhirnya mengalami hukuman atau sanksi disiplin dari Tuhan yang mungkin tidak mudah yang harus kita hadapi. Nah, saudara, yang kedua tentu saja sebaliknya adalah kita mau menjadi orang yang suka belajar dan mau diajar, dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini hal yang seharusnya kita miliki. Firman Tuhan berkata, orang yang demikianlah, yang mau diajar, yang mau dibentuk oleh Tuhan, adalah orang yang berbahagia karena mereka akan memiliki bumi. Ya, saudara, apa artinya? Bahwa mereka adalah orang yang berbahagia. Ya, mereka yang lemah lembut adalah orang yang berbahagia karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara, arti kata memiliki bumi ini paling tidak bisa dilihat dari dua makna. Yang pertama dan yang utama adalah memiliki bumi ini yang dimaksud adalah memiliki bumi yang baru. Bukan bumi yang sekarang ini yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi bumi yang akan dibaharui oleh Tuhan di dalam kekekalan. Dan orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut ini, yang mau selalu percaya dan dibentuk oleh Tuhan, akan mendapat bagian di dalam kemuliaan, di dalam bumi yang baru yang bersifat kekal itu. Nah, saudara, tentu saja ini merupakan satu janji yang besar, satu janji yang begitu indah. Bagi orang yang lemah lembut, mereka akan menikmati
kemuliaan, sukacita di dalam bumi yang baru, yang kekal. Tetapi arti yang kedua, saudara, yang bersifat sekunder, yaitu bahwa mereka yang memiliki bumi ini mengimplikasikan bahwa orang-orang yang mau taat pada Tuhan, orang-orang yang mau mendengar dan nasihat dari Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan, maka mereka juga akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam tugas dan pekerjaannya. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang selalu mau taat pada pimpinan Tuhan. Ketaatan mereka membawa kepada keberhasilan dalam tugas mereka. Sebagai contoh misalnya Rasul Paulus, bagaimana dia selalu taat pada pimpinan Roh Kudus. Ketika dia taat, maka pekerjaan dia, melakukan tugas dia pun berhasil. Ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke Makedonia untuk memberitakan Injil, dia taat pada perintah Tuhan, pada visi yang Tuhan berikan, maka Injil pun sampai ke Makedonia, bahkan ke seluruh Eropa. Satu keberhasilan dalam tugas, karena mempunyai hati yang lemah lembut, yang mau tunduk dan diajar oleh Tuhan. Nah saudara, Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, tentu saja kita juga merindukan ketenangan, damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Karena itu milikilah hati yang lemah lembut, supaya dengan demikian kita pun juga memiliki ketenangan dalam hidup kita. Bagaimana memiliki hati yang lemah lembut? Saudara, yang pertama tentu saja dengan selalu mengingat dan belajar dari teladan Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus sendiri, yang adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dengan selalu mengingat teladan Dia, selalu mengingat akan Tuhan Yesus, maka kita belajar menjadi rendah hati. Yang kedua, tentu saja dengan selalu mengingat akan keterbatasan kita, ya, akan kelemahan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, tinggi hati, dan menjadi keras hati. Sebaliknya kita boleh belajar rendah hati dan dengan lembut hati menerima didikan dari Tuhan. Saudara, biarlah kita juga dalam kehidupan kita boleh menjadi orang yang lemah lembut. Belajar dari Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Sehingga kita disebut orang yang berbahagia. Karena kita akan mendapat bagian memiliki bumi di dalam kekekalan. Maupun juga mendapat keberhasilan di dalam tugas kita sehari-hari di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.